Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita kembali lagi dan hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang diambil dari Amsal 14 ayat yang ke-29 saja. Saya akan membacakan untuk kita yang berbunyi demikian. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Saudara, apa yang muncul di dalam benak saudara ketika mendengar kata tunggu sebentar? Tidak banyak orang yang suka mendengar kata itu. Perubahan zaman membuat manusia sulit untuk menerapkan hal itu. Di zaman dulu orang menunggu surat dari kekasihnya bisa bersabar 1 minggu bahkan 1 bulan. Tetapi tetap bisa bersabar dan senang bukan main ketika mendapat balasan daripada surat dari kekasihnya. Ini sekarang 1 menit saja kita akan berkata, aduh lama sekali. Kemana aja sih? Lagi ngapain sih? Kenapa lama membalas chat saya? Sudah centang berbiru kok belum dibalas-balas. Dulu untuk informasi, untuk berita, barang kiriman, orang bisa menunggu sampai berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Tetapi sekarang untuk sebuah informasi, jempol kita tinggal bermain di atas layar gadget kita. 1-3 detik langsung keluar dengan cepat. Beli barang kiriman hari ini langsung sampai juga bisa. Kalau dulu di luar pulau, apalagi di luar pulau, bisa mencapai 1 minggu, 2 minggu atau bahkan berbulan-bulan. Segala sesuatu menjadi instan, saudara. Bayangkan kalau misalnya kita tiba-tiba hidup di zaman 20 atau 30 tahun yang lalu. Kira-kira mampu tidak kita bisa menjalani kehidupan yang lambat seperti itu dibandingkan zaman sekarang yang serba instan seperti ini. Di dalam Amsal 14:29 dikatakan orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Amsal mengkontraskan orang sabar dengan orang yang cepat marah. Ini menunjukkan suatu sikap hati. Orang sabar besar pengertiannya, ia mau memahami keadaan seseorang yang tidak sesuai dengan harapannya. Bukan berarti dalam posisi ini seseorang kompromi terhadap sesuatu yang tidak benar. Sedangkan cepat marah membesarkan kebodohan seseorang karena orang yang tidak sabaran bisa melakukan hal-hal yang bahkan merugikan dirinya sendiri dan juga orang lain. Yang fatal adalah ketika orang Kristen tidak bisa menahan diri, tidak mau mengerti keadaan yang dihadapinya, yang di luar harapan, di luar jangkauan, di luar prediksinya. Ayat ini bukan melarang kita marah sebenarnya. Boleh marah tetapi dengan cara dan waktu yang tepat. Seorang marah kadang bukan karena kebenaran, tetapi hanya sebuah pelampiasan. Memang ada waktunya kita harus cepat. Tetapi dalam banyak hal kita juga harus bersabar untuk menunggu. Ini memang tidak mudah. Terkadang kita ingin hidup ini instan yang segera terlihat. Apalagi kalau kita sedang di waktu-waktu yang sangat genting. Tapi seringkali kita terburu-buru. Dan justru kita tidak bisa berpikir dengan tenang atau dengan merencanakan sesuatu yang lebih baik lagi. Ketika ada hal-hal yang buruk dan kita segera merespon dengan kemarahan, terkadang justru menimbulkan banyak sekali hal-hal yang semakin buruk dan berefek luas. Ada kalanya kesabaran kita benar-benar diuji. Barangkali ketika kita berada di jalan raya, kita harus memacu kendaraan kita dengan cepat mengejar keterlambatan kita. Bayangkan tinggal 10 menit acara sudah mulai atau kita harus absen, tetapi di tengah-tengah tol macet parah. Saat kita hendak cepat malah kena macet, malah semakin terlambat. Apalagi kendaraan yang ada di depan kita bukannya cepat malah melambat. Padahal kita sedang terburu-buru. Di sana marahlah kita bisa mengauto, kita bisa ngomel-ngomel. Rasanya kesabaran kita semakin waktu semakin menipis dan kita sangat jengkel. Akhirnya itu bisa mempengaruhi mood kita sepanjang hari itu. Ketika kita bekerja atau ketika kita berhadapan dengan orang lain. Kesabaran adalah salah satu buah Roh Kudus
Di zaman yang serba cepat dan instan ini, kita sebagai orang yang percaya diingatkan untuk belajar bersabar, karena orang yang sabar besar pengertiannya. Ada banyak cerita viral gara-gara tidak sabar, seorang malah akhirnya berhadapan dengan masalah, bahkan dengan hukum karena ketidaksabaran. Di dalam Alkitab sendiri banyak sekali cerita seperti itu. Bangsa Israel, para tokoh Alkitab seperti Saul, karena ketidaksabarannya akhirnya melakukan banyak kesalahan dan mereka harus menanggung akibat yang besar. Tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain, bahkan bangsa atau bangsa yang besar. Saudara, mari kita belajar bersabar dalam banyak hal. Bersabar untuk tidak segera merespon dengan kemarahan ketika terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita. Juga bersabar ketika kita berdoa dan meminta sesuatu kepada Tuhan. Kecepatan dan kemudahan dalam kehidupan sehari-hari tanpa sadar telah membentuk kita menjadi orang yang tidak sabaran, bahkan di dalam hal-hal rohani sekalipun. Ketika kita berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan, kita seringkali tidak sabar dan mendesak Tuhan untuk memenuhi kehendak kita. Jika Tuhan tidak segera menjawabnya, kita pun akhirnya bersungut-sungut, bahkan meninggalkan Tuhan dengan segera, lalu pergi menuju alternatif yang lain. Padahal mungkin Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang belum kita lihat di dalam kehidupan kita. Saudara, hal apa yang bisa membuat kita menjadi cepat marah? Berdasarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, apakah kita mau belajar untuk sabar ketika kita menghadapi situasi yang memancing kemarahan kita? Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Mari terus belajar sambil bersandar kepada pertolongan Roh Kudus Tuhan untuk menjadi orang-orang yang bersabar. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua. Amin.